Baik, kita belajar kembali bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai pidato persuasif. Ya, oke. Sebelum masuk ke materi, kita akan bahas kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Yang kedua, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Ya, kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Yang kedua, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang tiga, menyimpulkan gagasan, ya, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Yang terakhir, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Oke, sebelum kita masuk materi pidato persuasif, ya, kalian harus tahu apa itu pidato. Ya, pidato ini ya adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Ya, persuasif itu berarti membujuk, ya, agar seseorang melakukan sesuatu yang kamu sampaikan atau katakan, namun tanpa memberikan paksaan, ya, atau tekanan untuk melakukan hal tersebut seperti itu, ya. Oke. Jadi pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian, ya, memengaruhi serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Ya, oke. Di sini ada bagan ya pidato persuasif. Ya, nah di situ ada etika. Ya, bagaimana kalian menggunakan pendekatan etika ya. Lalu ada emosi, ya, gugah perasaan audiensi. Lalu ada logika, bagaimana kalian buat pidato dengan masuk akal, gitu. Ya, lanjut. Nah, ini adalah satu contoh ya. Salah satu contoh tadi bagian pidato yang pertama adalah etika. Ini contoh kalimatnya seperti ini. Marilah kita mematuhi peraturan protokol kesehatan COVID-19. Karena dengan itu kita akan terhindar dari virus COVID-19. Di situ adalah etika, bagaimana suatu kalimat tersebut mengandung sebuah etika. Ya, marilah kita mematuhi. Ya, emosi lalu ada, marilah kita mematuhi peraturan protokol kesehatan COVID karena jika kita tidak mematuhinya, itu ada emosi, juga evidensi ya. Kita tergolong orang-orang yang tidak berpendidikan karena tidak mematuhi peraturan. Itu contoh. Lalu ada logika. Ya, mematuhi peraturan protokol kesehatan COVID-19 sudah menjadi kewajiban setiap orang. Ya, karena jika tidak mematuhi peraturannya, dapat memicu penyebaran virus COVID-19 yang akan merenggut nyawa setiap orang. Itu contoh. Itu dari yang logika. Lanjut, ciri-ciri pidato persuasif. Ya, yang pertama adalah bersifat mengajak, ya, menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi
pidato persuasif itu ditujukan agar orang mempercayai sesuatu, ya, melakukannya atau terbakar semangat dan antusiasmenya. Nah, lalu menggunakan kalimat yang bersifat membangun, ya, bersifat membangun. Yang ketiga, menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas, ya. Jadi permasalahan apa yang akan dibahas, kalian cantumkan di pidato persuasif. Itu adalah salah satu ciri dari pidato persuasif, ya. Lanjut, tujuan pidato persuasif, ya. Yang pertama adalah pembentukan tanggapan, ya. Jadi salah satu tujuan pidato persuasif itu adalah membentuk cara khalayak, ya, memberikan tanggapan, ya. Jadi pembentukan itu dilakukan, ya, untuk mengetahui tentang suatu topik maupun tidak, ya. Lanjut, penguatan tanggapan. Nah, pidato persuasif itu bisa bertujuan sebagai penguatan, ya, bagi sekelompok khalayak untuk mengharapkan kesinambungan, ya, kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung saat ini terhadap beberapa topik, ya, gagasan atau isu, ya. Lalu pengubahan tanggapan ini bertujuan sebagai pengubahan bagi sekelompok khalayak, ya, untuk mengubah perilaku mereka ini terhadap suatu konsep atau gagasan seperti itu, ya. Gitu. Lanjut, menelaah struktur dan kebahasan pidato persuasif, ya. Ya, yang pertama adalah struktur pidato itu terdiri atas 3 bagian, ya. Yang pertama tadi apa? Pembukaan, ya. Lalu apa? Isi pidato dan penutup. Nah, ketiga struktur ini merupakan, ya, komponen yang paling penting, komponen utamanya yang harus ada dalam pidato persuasif seperti itu, ya. Nah, kita lihat strukturnya. Pertama, pembukaan. Nah, pembukaan ini terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar ke topik utama. Nah, salam pembuka disesuaikan dengan waktu, situasi, dan latar belakang si pendengarnya, ya, yang hadir. Contoh, kalian bisa menggunakan salam pembuka seperti selamat pagi, ya, selamat siang, selamat malam, ya, tergantung situasi waktunya. Lalu ada ucapan penghormatan, ya. Nah, ucapan penghormatan dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan orator, ya, kepada pendengar. Dari sisi etika, pendengar yang memiliki tingkatan sosial atau usia yang lebih tinggi diberikan sapaan penghormatan terlebih dahulu seperti itu, ya. Lalu ada ucapan rasa syukur. Nah, ini merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada hambanya seperti itu, ya. Lalu ada isi pidato. Nah, isi pidato ini merupakan hal yang paling inti, ya, berisi maksud, tujuan, rencana yang ingin disampaikan untuk para pendengar, serta memberikan alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan orator, ya. Tuh. Jadi orator itu menjelaskan secara terperinci hal-hal yang terkait dengan pendapat, ya, gagasan atau pesan yang ingin disampaikan, ya, di dalam isi pidato tersebut seperti itu, ya. Lalu penutup. Nah, bagian terakhir orator harus bisa menutup dengan baik, yaitu dengan membahas hal berikut. Nah, ada kesimpulan. Kesimpulan itu dibuat secara singkat, ya. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal. Lalu salam penutup. Nah, biasanya dalam pidato persuasif, ya, bagian penutup itu isinya tadi, ya,
harapan agar gagasan atau pesan yang disampaikan itu bermanfaat bagi pendengar. Itu. Lalu permohon maaf tadi ya. Ucapan terima kasih ya dan salam penutup. Ya, contohnya apa? Saya rasa cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi partisipan aktif yang menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu contoh penutup. Ya. Oke, lanjut. Unsur kebahasaan. Oke. Yang pertama adalah kalian melihat beberapa unsur kebahasaan. Ya, harus melihat. Pertama adalah kalimat aktif. Kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Jadi subjeknya S ya itu melakukan tindakan di dalam predikat terhadap objeknya gitu. Ya. Contohnya apa? Orang-orang di kampung memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah diakui oleh kampung-kampung lain yang ada di daerah kami. Salah satu contoh kalimat aktif. Ya, gotong royong kan ya kebersihan ya, kebersihan. Kalau ada kata tugas. Nah, kata tugas ini sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, ya kata sambung, sandang, seru. Ya. Jadi katanya itu memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Ya. Sehingga maknanya bisa jelas jika dihubungkan dengan kata-kata lain seperti itu. Ya. Jadi kata tugas itu memiliki fungsi sebagai pengubah kalimat yang minim sehingga menjadi kalimat transformasi seperti itu. Jadi pada umumnya bentuk kata tugas selalu tetap ya, tidak bisa mengalami perubahan seperti itu. Contohnya apa? Preposisi ya, kata depan. Contohnya di Jakarta. Dari sekolah ke sawah. Ini kata tugas yang terletak di depan sebuah kata. Ya, lalu ada konjungsi, kata hubung. Ya, kata sambung bisa. Ya. Nah, konjungsi ini kata yang menghubungkan dua satuan bahasa seperti kata dengan kata. Ya, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, ataupun antar paragraf. Jadi konjungsi itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada koordinatif. Nah, koordinatif itu kalimat yang menghubungkan kata, frasa, atau kalimat yang memiliki hubungannya setara. Ya, contohnya apa? Dan, atau, ya, serta. Nah, itu contoh koordinatif. Lalu ada konjungsi korelatif. Nah, itu konjungsi yang menghubungkan kata, ya, kausa, klausa, yang memiliki satuan sintaksis yang sama. Contohnya apa? Baik saya maupun dia tidak menyukai hal itu. Ya, maupun. Itu satuan sintaksisnya yang sama. Ya. Lalu konjungsi antar kalimat. Ya. Konjungsi yang dipakai untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Contohnya apa? Biarpun begitu. Akan tetapi. Meskipun demikian. Ya kan? Betul. Meskipun demikian. Ya. Dan lain-lain. Itu salah satu contoh konjungsi antar kalimat. Ya. Lalu ada konjungsi subordinatif. Ini konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih. Ya. Ya. Contohnya apa? Konjungsi subordinatif waktu. Sejak, sementara, ya, sedari, sewaktu. Salah satu contoh konjungsi subordinatif waktu. Lalu ada konjungsi subordinatif syarat. Itu ada jika, jikalau, bila, ya, kalau.
terus konjungsi subordinatif syarat. Lalu ada konjungsi subordinatif pengandaian, ya, seandainya, ya, seumpama, ya. Lalu ada konjungsi subordinatif konsesif. Contohnya apa? Biarpun, ya, sekalipun, ya. Lalu ada konjungsi subordinatif pembandingan. Apa? Seakan-akan, ya, seperti, ya. Lalu ada konjungsi subordinatif sebab. Contohnya apa? Sebab, karena, oleh sebab itu, kan. Lalu ada konjungsi subordinatif hasil, apa? Sehingga, sampai. Lalu konjungsi subordinatif alat, ya, dengan, tanpa, contoh. Lalu ada konjungsi subordinatif cara, dengan, ya. Lalu ada konjungsi subordinatif komplementasi, itu bahwa, contoh bahwa. Lalu ada konjungsi subordinatif atribut, yang, yang. Lalu ada konjungsi subordinatif perbandingan, ada sama, dengan, lebih dari, itu ada, ya. Lalu ada kata sandang. Nah, kata sandang itu kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Contoh kata sandang yang mendampingi kata benda dasar, ya, si kecil, sang raja, sang pangeran, dan lain-lain, ya. Kata sandang yang mendampingi kata benda yang dibentuk dari kata dasar atau nomina. Si terpandai, si terdakwa, si perawat. Contoh. Lalu ada kata sandang yang mendampingi kata ganti, ya, si dia, sang aku, si ia, dan lain-lain. Lalu ada kata sandang yang mendampingi kata kerja pasif, ya, ada kaum teraniaya, si tertuduh, ya, kaum terpinggirkan, dan lain-lain. Itu contoh, ya. Lalu ada interjeks atau kata seru. Nah, kata seru itu dipakai, ya, dipakai untuk mengungkapkan perasaan. Contohnya kata seru asli itu ah, wah, dan ya, hai, oh, nah, dan lain-lain. Itu contoh, ya. Kalau ada kata seru yang berasal dari kata-kata biasa, artinya kata seru itu berasal dari kata benda atau kata lain yang digunakan. Contohnya apa? Celaka, masa, kasihan, dan lain-lain, ya. Lalu ada kata seru yang berasal dari beberapa ungkapan, baik dari ungkapan Indonesia maupun asing. Ya ampun, demi Allah, insya Allah, dan lain-lain. Contoh, interjeksi. Lalu ada partikel penegas. Nah, itu kategori kata tugas yang meliputi kata yang tidak tunduk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Ya, contohnya apa? Kah, lah, pun, tah. Contoh itu kan. Lalu ada kosakata emotif. Nah, ini kosakata yang berhubungan dengan emosi, ya, menimbulkan reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan, ya. Lalu ada kosakata bidang ilmu yang menggunakan kata-kata dalam bidang keilmuan, ya. Lalu ada sinonim, persamaan kata. Lalu ada kata benda abstrak, kata yang menyatakan nama dari sebuah benda. Namun benda tersebut merupakan benda yang tak kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera, ya, seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, ya, keyakinan, keuntungan, kekayaan, udara, ilmu, kebaikan, ide. Contoh, Indonesia terdiri dari berbagai macam kesenian. Nah, itu kesenian nggak bisa dilihat, kan? Kekayaan kesenian, ya. Kekayaan yang kini didapatkan oleh Riko hasil perjuangan keras selama 25 tahun. Kekayaan, itu nggak bisa lihat hasil perjuangan. Kita selalu diajarkan untuk menebarkan kebaikan.
kebaikan itu ya tidak dapat ditangkap oleh panca indera tadi. Ya, lanjut. Oke, hal-hal yang penting yang harus diperhatikan ya dalam apa nih? Dalam sebuah pidato. Ya, yang pertama adalah topik pidato. Ya, topik. Ya, lalu permasalahan yang diuraikan dalam pidato. Yang ketiga, sebab-sebab timbulnya permasalahan. Ya, lalu yang keempat, solusi yang diberikan pembicara. Ya, kita lanjut. Hal-hal penting, ya, hal-hal penting dalam membaca teks pidato persuasif. Ya, baca punya. Yang pertama adalah intonasi. Ya, intonasi suara terbaik adalah intonasi suara ketika berbicara di depan publik. Ya, jadi sama seperti intonasi kita berbicara biasa kepada orang lain. Itu maksudnya tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Itu. Jadi kalian harus memahami, ya, memperhatikan bagaimana membaca teks pidato persuasif. Itu. Lalu aksentuasi. Ketika berbicara di depan umum, pelafalan kata atau kalimat dengan jelas adalah sesuatu yang paling penting. Ya, jadi hal paling penting adalah bahwa pesan yang disampaikan pembicara itu dapat dipahami dengan jelas, gitu. Ya, jadi mudah dimengerti oleh si pendengarnya. Gitu. Ya, lalu ada speed atau kecepatan. Kecepatan atau speed berbicara itu harus diperhatikan dalam pembacaan pidato. Ya, ketika kalian berbicara bukan untuk diri sendiri, tetapi juga menyajikan sesuatu untuk khalayak umum. Jadi sehingga kalian perlu mengatur kecepatan berbicara agar khalayak itu nyaman dan paham. Ya. Lalu page. Page ini tempo. Ya. Ya. Kalian harus perhatikan dalam berbicara. Ya, tempo yang baik akan membantu kalian menggunakan aksentuasi juga memperjelas artikulasinya. Ya, itu. Lalu ada pause. Ya, jeda. Ya, ketika berbicara, ya, berikanlah pause atau jeda pada beberapa tempat. Ya, selain memberikan waktu untuk mencerna isi pembicaraan kalian, ya, jeda juga berguna untuk membuat khalayak itu penasaran dengan apa yang akan kita sampaikan selanjutnya. Ya. Lalu pernafasan diafragma. Nah, diafragma itu lapisan yang digunakan untuk bernafas. Terletak di antara kedua paru-paru. Jadi, bernapas dengan menggunakan diafragma bukan dengan paru-paru. Nah, itu berguna. Kenapa? Untuk pengambilan nafasnya maksimal. Ya, ketika kalian berbicara, itu lebih lama, lebih jelas juga gitu. Jadi suara kalian bisa bulat dan tidak cempreng. Seperti itu, ya. Lalu udah mix, artinya mungkin terlihat sepele, tapi dalam penggunaan mic, ya, kalian harus akan menghancurkan seluruh rencana yang kalian buat, ya. Jadi kalian atur mic-nya supaya suara kalian itu jelas, ya. Lalu ada pitch. Pitch itu nada. Nah, nada tinggi atau nada rendah kalian yang akan digunakan dalam penyampaian pesan. Ya. Lalu ada popping. Popping itu keluarnya udara melalui mulut dan akan mengganggu pendengar. Itu. Ya. Oke. Akhir.
metode berpidato. Nah, sampaikan metode impromptu, ya, itu metode yang tidak ada persiapan. Lalu ada metode menghafal. Metode yang berpidato dilakukan dengan cara menghafal huruf demi huruf. Pada metode naskah, metode pidato yang dilakukan dengan cara membaca teks. Pada metode ekstempora, metode yang terlebih dahulu kita harus kenal garis-garis besar pidato yang kita sampaikan. Seperti itu. Ya. Nah, sebelum membuat teks pidato persuasif, kita juga harus pahami strukturnya tadi. Ya, pernyataan posisi, tahap argumen, penguatan pernyataan. Pernyataan posisi itu apa? Pernyataan posisi itu adalah bagian teks pidato yang berisi pendapat penulis atau orang lain terkait topik yang dipermasalahkan tadi. Ya. Jadi pada umumnya pernyataan posisi diawali dengan penyajian identifikasi jawaban dari pernyataan umum. Itu. Ya. Pernyataan posisi menunjukkan secara garis besar dari topik utama yang akan dibahas secara mendetail dalam karangan tersebut. Ya. Ada tahap argumen. Nah, argumen itu berisi penjelasan, ya, secara lebih mendalam tentang pernyataan posisi yang diyakini kebenaran lewat pengungkapan fakta sebagai penjelasan argumen si penulisnya. Ya. Ada penguatan pernyataan posisi. Nah, itu bagian penutup, biasanya berupa penguatan atau penegasan kembali, ya, pengulangan kembali, ya. Jadi ditunjang oleh keseluruhan fakta dalam bagian argumentasi. Ya, langkah-langkah yang harus diperhatikan apa dalam menyusun pidato? Yang kalian harus tahu adalah menentukan temanya. Ya, menentukan tema judul pidato kalian itu harus menarik bagi si pendengar itu. Ya. Nah, tujuan pidato itu macam-macam. Ada yang memotivasi, ada yang melakukan tindakan, ada yang memberitahukan instruktif, ya, instruktif. Ada yang menghibur, ada yang membujuk si pendengarnya, persuasif gitu. Nah, lo menganalisis pendengar, ya, media, waktu, dan tempat yang akan dipakai. Jadi kalian harus menganalisisnya terlebih dahulu dari tingkat usia, pendidikan, pekerjaan, seperti itu. Lalu menyusun kerangka pidatonya. Ya, untuk menyampaikan suatu masalah, ya, kerangka pidato itu harus dibuat supaya urutan berdasarkan penyelesaian masalahnya. Ya. Nah, di beberapa hal tadi, lalu ada bagaimana mengembangkan sebuah kerangka pidato itu menjadi naskah. Kalian harus perhatikan diksinya. Ya, struktur kalimatnya itu harus benar. Kalimat pembangunnya harus menuju satu gagasan pokok dan tanda baca dan penulisan harus sesuai ejaan yang disempurnakan. Ya, itu. Baik, terima kasih. Sampai di sini materi kita mengenai teks pidato persuasif. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.